Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehatnya. Tak lupa pula sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir kelak. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas rendah, yaitu Ibu Riris Nurholida Rambe, MPD, dan yang kami sayangi teman-teman PGMI 5 semester 3 para pejuang sarjana. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang media pembelajaran berbicara di kelas rendah. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu yang pertama saya sendiri Annisa Aulia Huta Suhud, yang kedua Dinda Maisyarah Dalimunte, yang ketiga Sinta Apriani, yang keempat Siti Komaria Dalimunte. Pengertian pembelajaran membaca. Pembelajaran adalah proses hal mempelajari, sedangkan berbicara adalah salah satu aspek keterampilan berbahasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbicara adalah proses mempelajari salah satu aspek keterampilan berbahasa. Keterampilan berbicara merupakan keterampilan produktif karena dalam perwujudannya, keterampilan berbicara menghasilkan berbagai gagasan yang dapat digunakan untuk kegiatan berbahasa atau berkomunikasi, yakni dalam bentuk lisan, dan keterampilan menulis sebagai keterampilan produktif dalam bentuk tulis. Kemampuan berbicara siswa juga dipengaruhi oleh kemampuan komunikatif. Yang kedua yaitu karakteristik pembelajaran berbicara. Kegiatan berbicara dapat berlangsung setidaknya ada dua orang yang berinteraksi atau seorang pembicara menghadapi seorang lawan bicaranya. Dengan kemajuan teknologi, kegiatan berbicara dapat berlangsung tanpa harus terjadi kegiatan tatap muka, misalnya pembicaraan melalui telepon, bahkan melalui layar telepon. Kegiatan berbicara yang bermakna juga dapat terjadi jika salah satu pembicara memerlukan informasi baru atau ingin menyampaikan informasi yang penting kepada orang lain. Adapun karakteristik yang harus ada dalam kegiatan pembelajaran berbicara antara lain yaitu yang pertama, harus ada lawan bicara, yang kedua, penguasaan lafal, struktur, dan kosakata. Yang ketiga, ada tema atau topik yang dibicarakan pembelajaran berbicara. Yang keempat, yaitu ada informasi yang ingin disampaikan atau sebaliknya yang ingin ditanyakan. Yang kelima, yaitu memperhatikan situasi dan konteks. Menjelaskan pembahasan selanjutnya. 3. Kriteria pemilihan bahan pembelajaran berbicara. Pemilihan bahan pembelajaran berbicara bergantung pada jenis keterampilan berbicara. Kriteria pemilihan bahan atau materi pembelajaran berbicara adalah A. Sesuai dengan jenis keterampilan berbicara yang akan dilatihkan. B. Bervariasi sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang beragam. C. Dapat mengembangkan kosakata sehingga keterampilan berbicara tidak menjemukan. D. Memberikan contoh ketepatan ucapan, pronunsiasi, dan intonasi sehingga siswa mampu berbicara dengan jelas. E. Dapat mengembangkan wawasan yang lebih luas. F. Topik kegiatan berbicara harus aktual atau tengah menjadi sorotan publik. G. Bahan diorganisasi secara sistematis dengan mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran. H. Kegiatan pembelajaran di kelas yang menarik kadang dilakukan di luar kelas atau pembelajaran tidak selalu dibatasi 4 dinding kelas. I.
menggunakan metode dan teknik yang dapat menumbuhkan minat siswa belajar dan tertarik dengan pembelajaran bahasa. J. Memilih sumber dan media pembelajaran yang dapat menumbuhkan pikiran kritis dan kreatif. Pemilihan materi pembelajaran berbicara seharusnya sesuai dengan butir-butir materi yang telah digariskan di dalam standar isi. Selain itu, pemilihan materi juga disesuaikan dengan tingkat kelas, keadaan siswa, situasi dan kondisi yang melingkupinya, serta kompetensi dasar yang harus dicapai pada setiap tingkat. 4. Metode pembelajaran berbicara. Metode pembelajaran adalah cara menyampaikan pembelajaran atau pengalaman belajar kepada siswa. Metode merupakan sarana untuk mewujudkan pengalaman belajar yang telah dirancang. Untuk menentukan metode mana yang cocok dalam mengembangkan kemampuan berbicara, guru harus mengacu pada kurikulum atau standar isi. Jika metode yang dipilih sesuai dan benar-benar dapat mengembangkan keterampilan berbicara setiap siswa, maka pembelajaran berbicara akan disukai siswa. Apalagi jika guru dapat memvariasikan kegiatan atau tidak monoton, pengelolaan kelas diharapkan siswa lebih termotivasi untuk terus berlatih berbicara. Berikut ini adalah beberapa metode pengajaran yang dapat diterapkan di sekolah dasar, antara lain deskripsi, menjawab pertanyaan, bertanya, menggali, memberikan, melanjutkan, menceritakan kembali, bercakap-cakap, parafrase, menerka cerita gambar, bercerita, melaporkan, bermain peran, wawancara, diskusi, bertelepon, dan dramatisasi. Media pembelajaran berbicara. Pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian, maka media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Menurut Rossi dan Bright, media pembelajaran atau media pendidikan adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk media pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Media dan karakteristik media pembelajaran. Menurut Rudy Bretz, mengklasifikasikan media menjadi 7, yaitu media audio visual gerak, seperti film suara, pita audio, film pada televisi, dan animasi. Media audio visual diam, seperti film rangkai suara, halaman suara, dan sound slide. Audio semi gerak, seperti tulisan jauh bersuara. Media visual gerak seperti film bisu. Media visual diam seperti halaman cetak, foto, mikrofon, slide bisu. Media audio seperti radio, telepon, pita audio. Dan media cetak seperti buku, modul, bahan ajar mandiri. Jenis dari pengelompokan media tersebut adalah sebagai berikut. Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat, yang termasuk kelompok visual, misalnya foto, gambar, poster, grafik, kartun, leaflet, buklet, torso, film bisu, model 3 dimensi seperti diorama, dan sebagainya. Media audio adalah media yang hanya dapat didengar saja, seperti kaset audio, radio, MP3 player. Media audiovisual yaitu media yang dapat dilihat sekaligus dapat didengar, misalnya film suara, video, televisi, sound slide. Multimedia adalah media yang dapat menyajikan unsur media secara lengkap, seperti suara, animasi, video, grafis, dan film. Media realita yaitu semua media nyata yang ada di lingkungan alam, baik digunakan dalam keadaan hidup maupun sudah diawetkan, misalnya tumbuhan, batuan, binatang, insektarium, herbarium,
air, sawah, dan sebagainya. Sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar yang dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Pemanfaatan sumber belajar dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang disengaja dirancang untuk pembelajaran atau by design, dan sumber belajar yang dapat langsung dimanfaatkan yang berada di lingkungan tempat kegiatan belajar yang tidak secara khusus dirancang untuk pembelajaran atau by utilization. Kriteria penilaian pembelajaran berbicara. Ada dua kriteria penilaiannya, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Yang pertama, penilaian proses. Penilaian proses ini terdiri atas aspek kedisiplinan, minat, kerjasama, keaktifan, dan tanggung jawab. Yang kedua, penilaian hasil. Penilaian hasil ini terdiri atas aspek kelancaran menyampaikan tanggapan atau pendapat, kejelasan vokal, ketepatan intonasi, ketepatan pemilihan kata, struktur kalimat, kontak mata dengan pendengar, dan yang terakhir, ketepatan mengungkapkan gagasan dari data tekstual. Adapun contoh model penilaian berbicara, yaitu 1. Pembicaraan berdasarkan gambar. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, bercerita. Yang keempat, berpidato. Yang kelima, diskusi. Dan yang terakhir, bermain peran.